Nathan benar-benar merasa lelah karena baru pulang kuliah. Hari ini dia benar-benar sibuk, banyak tugas, dan dia juga presentasi. Banyak teman sekelas, terutama yang laki-laki, yang menyulitkan dirinya, bertanya berbelit-belit untuk mempermalukan dirinya. Bukan rahasia umum lagi kalau dia banyak tidak disukai oleh anak kampus, terutama yang laki-laki. Alasan utamanya tentu saja karena iri, dan Nathan tidak mau didekati oleh mereka. Nathan yang kaya dan tampan membuat laki-laki lain benci padanya. Rasanya gue ingin nonjokin satu-satunya laki-laki yang ada di sana, katanya kesal dan merebahkan kepalanya di pangkuan Natalia. Dia masih merasa kesal karena presentasi dibuat sulit. Untung saja dia punya persiapan yang matang, sehingga tidak ada alasan untuk membuatnya malu. "Ai, dus kepala gue dong," katanya meletakkan tangan Natalia ke kepalanya. Natalia dengan lembut mengelus kepala Nathan. Dia juga menyisir rambut Nathan dengan hati-hati dengan jari-jari tangannya. Nathan menggenggam tangan sebelah kiri Natalia. Dia mencium punggung tangan Natalia berulang kali. Nathan sekarang tidak ragu lagi bermanja-manja dengan Natalia. Natalia juga sadar kalau Nathan jadi jauh lebih manja dari sebelumnya. Dalam hati Natalia, dia menjadi senang. Namun Natalia juga sedikit takut. Dia akan kehilangan momen-momen ini. Pikirannya masih terpaku pada kontrak pernikahan mereka. "Ai, proposal skripsi gue udah disetujui. Bentar lagi gue bakalan dapat pembimbing loh. Semangatin gue ya." "Tenang aja, gue pasti bakalan selalu nyemangatin lo. Jadi, lo harus semangat buat ngerjain skripsi lo nanti. Kalau ada lo, jangankan satu skripsi, 10 skripsi juga gue bakalan semangat. Kalau 10 skripsi, gue yang malas semangatin lo. Bisa tua gue nunggu lo selesai skripsi. Kita kan bakal menua bareng, jadi nggak apa-apa. Gue sih seneng-seneng aja," kata Nathan memeluk pinggang Natalia. "Kalau hidup mikirin skripsi mulu, kapan dong punya bayi gembulnya?" kata Natalia menggoda Nathan. "Ya udah, kalau gitu kita buat sekarang aja." "Yaelah, Nathan, ke situ mulu. Gak ada pikiran yang lain apa? Habis lo godain gue. Jangankan lo godain, gak godain aja gue mikir ke situ mulu. Dasar otak lo emang mesum," kata Natalia menjitak kepala Nathan. Nathan meringis pura-pura kesakitan, mengelus kepalanya dengan dramatis. "Ai, sakit tahu. Jangan KDRT lah sama gue. Nanti kalau gue sakit, lo malah sedih lagi. Gue kan gak mau lo sedih. Gue cuma mau lo bahagia terus," katanya menggoda Natalia dengan senyum manisnya. Melihat senyum manis Nathan, jantung Natalia perlahan tapi pasti mulai menambahkan degup jantungnya. Lebih cepat dan lebih cepat, sehingga wajahnya mulai memerah. Nathan yang melihat wajah Natalia memerah, menyentuh wajah itu dengan lembut, mengelus pelan dan secara perlahan, menaikkan kepalanya yang berada di pangkuan Natalia. Nathan memberi kecupan lembut pada bibir merah Natalia. "Gue gak banget lihat ekspresi muka lo sekarang. Seakan-akan lo lagi jatuh cinta sama gue. Rasanya benar-benar menyenangkan," kata Nathan dengan lembut, lalu mengecup bibir Natalia lagi. "Gak nyangka,
Sahabat yang selalu berdebat sama gue, sekarang bisa berada dalam pelukan gue, menemani waktu gue pada malam, hingga sampai pagi pun dia masih berada di sisi gue. Gue juga gak nyangka, tiap pagi lihat muka lo yang nyebelin. Gue ngerasa kayak kena serangan jantung tiap melihat wajah lo pas bangun tidur, kata Natalia menyembunyikan rasa malunya. Nathan dan Natalia sama-sama berdebar kencang sekarang, namun tidak ada di antara satu mereka pun yang berani mengatakan jika cinta sudah menyapa mereka. Mereka sama-sama takut untuk mengatakan perasaan masing-masing. Takut ditolak adalah alasan yang paling utama. Mereka sama-sama tidak ingin kehilangan momen ini. Kalau mereka mengatakan perasaannya, mereka takut salah satu di antara mereka tidak merasakan hal yang sama, sehingga hubungan mereka menjadi rusak dan canggung. Padahal mereka sama-sama sudah jatuh cinta sekarang. Tapi mereka memilih menyembunyikan rasa cintanya, memilih jalan aman untuk hubungan mereka saat ini. Nat, bantuin gue bikin tugas. Tugas yang mana? Gue bakal bantu lo buat ngerjain tugas. Tapi apa? Kata Natalia mulai curiga dengan gelagat Nathan. Tapi, kata Nathan dengan manja kepada Natalia. Lo mah minta imbalan mulu. Ya udah, gue kerjain sendiri aja. Atau gue minta Dava aja buat bantuin gue. Dia kagak bakal mau. Coba aja kalau mau. Gue bakal ngasih hadiah buat dia. Udahlah, males, kata Natalia menjitak kepala Nathan. Nathan kemudian memeluk Natalia dengan manja. Benar-benar ingin menyimpan Natalia untuk dirinya sendiri. Apalagi kalau sedang melihat wajah Natalia yang memerah. Lo imut banget kalau lagi kayak gini tahu. Jadi pengen nyimpen lo di lemari, biar nggak ada yang bisa lihat lo dan gue. Gue juga pengen nyimpen lo di lemari, biar gue bisa bebas kemana-mana. Awas aja lo kalau berani pergi tanpa gue. Gue bikin lo nggak bisa jalan seharian. Nathan, kata Natalia dengan kesal. Nathan menggosokkan wajahnya dengan Natalia. Dia tertawa melihat wajah kesal Natalia. Sementara Natalia yang mulai menjauhkan wajahnya dari wajah Nathan. Apa sih kesel gue? Katanya menjambak rambut Nathan. Nathan hanya diam saja dan mulai mengoyel-ngoyel wajah Natalia. Dia sama sekali tidak membalas seperti biasanya. Nathan ini hanya lembut kepada Rianti dan Natalia saja. Kalau kepada orang lain dia galaknya minta ampun. Tapi kalaupun begitu, masih banyak saja yang sangat offense pada Nathan. Memang kata yang mengatakan, jika wajahmu tampan, maka hidupmu akan aman. Itu benar-benar berlaku untuk Nathan. Walaupun dia nampak sangat galak, bagi wanita, dia terlihat seperti malaikat penolong. Ai, jangan jambak rambut gue. Awas lo, gue hukum tar. Katanya dengan nada memperingatkan kepada Natalia. Natalia tidak peduli dan malah mengambil bantal dan memukuli Nathan. Mereka sekarang sudah saling memukul bantal satu sama lain, sehingga kapas dari bantal mulai berhamburan, berterbangan ke sana kemari, dan mengotori seisi kamar. Kemudian mereka merebahkan diri dengan napas ngos-ngosan. Saat Nathan ingin mendekat dan mencium Natalia,
Pintu kamarnya terbuka. Kepala Dava nongol dari balik pintu. Sorry, gue ganggu proses pembuatan gumpalan lemak, katanya dengan jahil. Tapi Dava tidak langsung pergi, malah melihat kedua pasangan itu dengan aneh. Gak apa-apa, lanjut aja. Gue diam-diam aja kok. Nathan melempar bantal kepada Dava, sehingga kapas menjadi lebih berhamburan. Apaan sih lo, Dav? Masuk kamar gue tanpa izin, kata Nathan dengan kesal. Habis gue belum terbiasa kalau lo tuh udah nikah. Gue masih mikir kalau lo itu masih jomblo. Habis geraknya lambat banget. Suka tapi masih ngumpet-ngumpet, kata Dava mengejek, membuat wajah Nathan memerah. Natalia menatap bingung kedua saudara kembar itu. Saat tidak ingin bertanya kepada Dava, Nathan langsung berlari ke arah Dava dan segera menyeretnya keluar. Lo diam, kata Nathan dengan kesal. Cie yang malu karena punya cinta terpendam pada sahabat sendiri, kata Dava dengan mengejek. Dia berbisik di telinga Nathan dengan pelan. Dia juga sadar kalau Natalia sedang melihat mereka sekarang. Si Alan, kata Nathan memaki dan ingin menendang bokong Dava. Dava dengan sigap menghindar dan menjulurkan lidahnya kepada Nathan. Nathan yang kesal kemudian mengejar Dava. Sementara Natalia penasaran tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Nathan dan Dava saling berlarian ke sekeliling rumah. Saling mengganggu adalah kesukaan mereka, walaupun Dava yang selalu memulai lebih dulu. Habis lu kalau tertangkap, kata Nathan dengan mengancam. Gue gak takut. Mereka saling mengejar dan mengikuti dengan Natalia yang mencoba melerai mereka. Sungguh indah sekali hubungan antara tiga orang ini. Harmonis, bukan? Seperti biasa, rumah selalu ramai karena Dava. Dia selalu punya cara untuk mengganggu Nathan. Nathan lebih banyak mengabaikan Dava. Namun Dava tidak pernah kenal lelah. Sehari saja dia tidak mengganggu adiknya itu. Badannya bisa gatal-gatal dan bentol. Nathan, Dava, sudah. Jangan berkelahi lagi. Malu nak. Kalian sudah pada besar, kata Rianti menjewer telinga Dava dan Nathan. Nathan duluan, kata Dava yang jelas berbohong. Serah loh, kata Nathan tidak peduli. Natalia yang baru bangun heran melihat Dava dan Nathan yang sedang dijewer dan diomeli oleh Rianti. Sakit, kata Nathan mengadu pada Natalia dan menyandarkan kepalanya di bahu Natalia. Dava yang melihat Nathan menjadi manja, pura-pura muntah. Adiknya berubah bego kalau sudah jatuh cinta. Bego maksimal, kata Dava. Rianti langsung menjewer telinga Dava lagi. Jangan ngomong kasar, gak baik, kata Rianti galak. Padahal Rianti tidak tahu saja, baik Dava ataupun Nathan sering sekali memaki. Apalagi kalau sudah bergabung di tongkrongan. Kata-katanya tidak terkontrol. Saat mereka sedang asik mengobrol, Rama datang dan membawa banyak bungkusan. Bahkan supir pun membantunya membawa banyak barang. Papa, bawa banyak hadiah untuk kalian, kata Rama meletakkan barang
yang dibawanya di atas meja. Untuk Dava, katanya, menyerahkan bungkusan pada Dava. Untuk Mama, untuk Nathan, dan terakhir untuk Natalia. Kata Rama menyerahkan masing-masing barang kepada mereka. Bukannya senang, Dava malah cemberut. Papa, Dava kan gak suka yang ini. Kok malah dibeli? Katanya protes. Nathan langsung menjitak kepala Dava. Dasar tidak bersyukur. Sebalkan. Katanya ketus. Dava menunjukkan barang yang diberikan oleh papanya. Kaos bunga-bunga penuh warna. Nathan dan Natalia langsung tertawa melihat oleh-oleh yang diberikan oleh papanya. Sepertinya Rama sedang mengerjai anak sulungnya. Dava tambah cemberut karena ditertawai satu keluarga. Papa beli yang paling bagus buat kamu. Kamu malah gak suka. Papa jadi sedih. Kata Rama pura-pura sedih. Rama hanya bisa mengerjai anak sulungnya. Kalau Nathan yang dikerjai, anak bungsunya itu bisa ngambek dan tidak mau lagi berbicara dengan siapapun. Dia bisa mendiamkan siapapun. Namun, walaupun begitu, kalau keluarganya sudah kesulitan atau membutuhkan sesuatu, maka Nathanlah yang paling nomor satu untuk maju. Satu keluarga sudah paham sekali sifat Nathan. Hanya Dava yang bebal dan selalu mengerjai adiknya itu, sehingga mereka sering baku hantam dan bertengkar. Pa, kalau ngasih oleh-oleh yang bener dikit apa? Tiap kali Papa pergi keluar kota, selalu dapat oleh-oleh yang gak berguna. Gak berguna gimana? Papa selalu memilih oleh-oleh dengan penuh cinta kasih untuk kamu. Cinta kasih sih, cinta kasih. Jangan ngasih baju ini juga dong. Dava gak bakalan pakai. Ayo dibuka oleh-oleh dari Papa. Kata Rama mengabaikan protes dari Rafa. Lupa. Ada oleh-oleh yang spesial untuk Nathan dan Natalia. Kata Rama memberikan satu bungkusan lagi untuk pasangan itu. Rianti, Nathan, dan Natalia langsung membuka bungkusan oleh-oleh. Rianti dapat tas yang harganya ratusan juta. Nathan dapat sepatu idaman berlogo centang. Natalia juga dapat sesuatu yang sama, tapi untuk perempuan. Terakhir, bungkusan yang diberikan khusus untuk Nathan dan Natalia. Isinya adalah madu penambah stamina. Membuat pasangan suami istri muda itu bersemu merah, saling memandang. Gak adil, cuma Dava yang dapat oleh-oleh aneh. Katanya protes. Rama kemudian mengeluarkan kunci mobil dari saku sebelah kirinya dan langsung melemparnya pada Dava. Dava langsung tersenyum senang, memeluk papanya tanpa canggung. Dava benar-benar sangat senang, karena akhirnya papanya membelikan mobil impiannya. Walaupun mobil impiannya itu harganya selangit, Rama benar-benar membelikannya untuk Dava. Karena berkat Dava, rencana mereka berhasil total. Nanti mereka tinggal menunggu cucu yang gemuk dan gembul. Dava beli mobil yang baru. Tanya Nathan masih dengan nada biasa. Tidak ada rasa iri dalam hatinya. Karena kalau dia pun menginginkan sesuatu, papanya pasti akan membelikannya juga. Nathan mau papa belikan mobil juga? Atau Lia mau mobil juga?
Biar papa belikan juga, tanya Rama kepada menantu dan anaknya. Natalia langsung menggelengkan kepala. Dia merasa tidak membutuhkan mobil, apalagi dia tidak bisa menyetir. Nathan juga menggeleng. Baginya, mobil yang sekarang sudah cukup. Beliin aja apartemen buat mereka, Pak, kata Dava, mendahului kedua orang itu untuk berbicara. Boleh dibelikan apartemen, tapi kalian tidak boleh pindah dari rumah ini, kata Rianti tegas. Dia masih belum ingin berpisah dari anak-anaknya, apalagi mereka masih kuliah, dan apabila mereka memiliki anak, pasti akan sangat merepotkan untuk mereka berdua kalau masih tinggal di rumah ini. Rianti dan Rama masih bisa membantu mereka mengasuh cucunya. Nathan sih belum mau apa-apa. Kalau lo dia juga nggak mau apa-apa, Pak. Ini aja udah cukup kok buat dia. Baru kali ini dalam hidupnya, Natalia ditanya mau apa. Dia kemudian memeluk Nathan dan menyembunyikan wajahnya di bahu Nathan. Air matanya secara perlahan menetes, mendapatkan kasih sayang dari keluarga suaminya. Nathan mengelus kepala Natalia dengan lembut. Dia tahu istrinya sedang sedih sekarang. Rianti juga ikut mengelus kepala Natalia dan mencium keningnya. Jangan sedih sayang. Mama, Papa, Nathan, dan Dava benar-benar menyayangi kamu. Kamu jangan sedih lagi ya, nak. Natalia hanya terisak dan menangis di pelukan suaminya. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Kali ini dia benar-benar mendapatkan keluarga yang sangat menyayanginya. Dia benar-benar bersyukur untuk itu. Hari ini dia juga tidak hanya mendapatkan oleh-oleh dari papa mertuanya. Hari ini dia mendapatkan kasih sayang layaknya keluarga yang menghargai dan menyayanginya dengan tulus. Dava malah mengelus kepala Nathan. Kalau dia mengelus kepala Natalia, bisa dipukuli dia oleh Nathan. Lo harus jaga dia, karena lo udah memilih dia buat jadi istri lo. Gue percaya lo, brother, katanya dengan senyum tulus. Setelah itu dapat malah menciumi kunci mobilnya. Udah dapat mobil baru, kapan gue dapat gumpalan lemak yang lucu? Gumpalan lemak. Emang lo pikir anak gue apaan? Kata Nathan dengan galak kepada Dava. Anak gue juga dong. Nanti anak lo harus manggil gue daddy. Matamu, anak gue. Lo gak boleh dekat-dekat sama anak gue. Enak aja. Lo tuh harus balas jasa sama gue, kata Dava bersikeras. Dia ingin meminta tanda jasa. Anak Nathan dan Natalia juga harus memanggilnya Daddy. Makanya lo juga buat, kata Nathan kesal. Gue bisa kok ngenalin cewek ke lo, Dav, kata Natalia dengan suara serak. Dava langsung melotot ke arah mereka berdua. Tidak suka dengan ide Nathan dan Natalia. Dia benar-benar tidak ingin berkaitan dengan wanita manapun dalam hubungan istimewa. Masih suka mengelana dan mencari wanita. Semoga saja suatu saat nanti dia tidak kualat. Karena Nathan yang dingin saja bisa sangat bucin. Apalagi Dava yang hatinya itu mudah tersentuh dengan orang lain. Dah, gue mau nyoba mobil baru aja. Ikut, kata Nathan dan Natalia secara bersamaan.
Maka sore itu mereka bertiga menghabiskan waktu untuk mencoba mobil baru Dava. Nathan dan Natalia juga meminta Dava mentraktirnya. "Kampret kalian, banyak banget uang gue habis," katanya kesel melihat truk belanjaan mereka. Lihatnya happy tapi malah apes. Kenapa sih nasib Dava selalu begini? Tapi tidak apa-apa, ini demi merayu Nathan dan Natalia, agar dia juga nanti dipanggil Daddy oleh anak saudara kembarnya. Bersambung.